Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Kita akan melanjutkan kajian kita hari ini di hadis ke-62 bab muraqabah, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah hadis ya poin utama ya, aslun azim. Ya, ini adalah hadis yang menjadi pondasi besar, pondasi hebat dalam kita memahami muraqabah itu sendiri ya, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu terus simak sampai akhir ya, jangan skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya yang menyampaikan adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu saya sedang berada di belakang Nabi. Ya, artinya ini Nabi lagi bawa kendaraan ya, dan ia berada di belakang bersama Nabi ya. Yauman, pada satu hari ya, ya Ibnu Abbas ini sedang ya, bahasa Indonesianya digonceng lah ya, dibonceng ya, kalau naik kendaraan gitu ya. Dibonceng Nabi, beliau ada di belakang. Ya, anggap ini di onta, di belakangnya bersama Nabi. Lalu faqala, Nabi nyampaikan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku. Ya, ini beliau istilahnya kita nduk kalau bahasa Jawanya ya. Nak kalau bahasa kitanya. Ini sungguh aku ya, u'allimuka, ingin memberikan padamu satu pengetahuan. Ya, saya ingin ngajari kepadamu, Ibnu Abbas, kalimat ya, beberapa penjelasan ya, beberapa kata utama ya, yang ini penting. Apa itu? Yakni ihfazillah yahfazka. Ini jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Apa maksud dari menjaga Allah? Ya. Masa Allah dijaga? Ya kan nggak mungkin. Allah itu Allah yang menjaga kita. Ya, Allah yang sang maha penjaga. Masa kita menjaga Allah? Maksudnya apa menjaga Allah? Menjaga dari diri ini agar senantiasa mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Itu menjaga. Atau bahasa lainnya, jagalah perintah Allah. Gitu loh. Maka kalau kita menjaga perintah-perintah Allah dalam diri kita, artinya kita terus mengamalkan hal itu, maka Allah akan menjaga diri kita. Yaitu sistem simbiosis. Ya, kalau kita menjalankan perintah Allah, ya tentu Allah menilai itu dan Allah akan menjaga kita. Ya, bukan menjaga fisik. Nah, nggak mungkin, Sang Maha Kuasa lebih hebat. Ya, kalau dalam bahasa lainnya tuh, ngapain jagain Allah?
Ya, nggak mungkin karena Allah yang jagain kita. Tapi yang disebut dengan jagalah Allah di sini adalah jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjaga semuanya, apa yang diatur, dijaga, yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, maka Allah tentu akan menjaga kita. Selanjutnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Ya. Jagalah Allah, sama seperti tadi, menjaga perintahnya. Tajidhu, maka engkau akan dapati Allah tujahak, berada di hadapanmu. Apa maksudnya? Kalau ini jangan diterjemahkan secara letterlek. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, ini bahaya ini. Allah tahu-tahu di depan kita itu. Berarti lama-lama bisa memakhlukkan, ya, memvisualkan Tuhan, itu bahaya. Ya Allah sudah di depan saya. Waduh, itu bisa syirik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang mengamalkan ajaran Allah, maka dengan sendirinya dia merasa bahwa ia tengah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah perintahkan bersedekah. Ketika dia bersedekah, itu seolah-olah Allah sedang memerintahkan, mengajarkan kepada dirinya, ayo sedekah. Artinya terasa dekat sekali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Ini ya muraqabah, senantiasa dalam pengawasan Allah. Ya kalau dia ngamalkan amalan yang diajarkan kan terasa dekat sekali, rasa itu dekat sekali. Tapi kalau nggak mengamalkan perintah Allah, terasa jauh. Orang bisa maling, orang bisa mencuri, orang bisa berbuat dosa. Karena dia nggak merasa dekat dengan Allah. Dia akhirnya jauh Allah dari dirinya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mau meminta sesuatu, minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Ya. Maka diungkapkan yang disebut dengan meminta ini adalah permintaan yang orang yang memang nggak mampu dalam konteks ketentuan ilahi yang antar dirinya dengan Allah, ya, saya nggak mampu ini, bukan konteks ta'awun itu gotong royong, bantu membantu, tentu lain. Kalau gotong royong, bantu membantu itu meminta kepada orang lain untuk membantu, nggak ada masalah. Ya, misalnya isti'arah, misalnya orang mau minjam sesuatu, ya nggak ada masalah itu. Tapi ini pada konteks yang sesungguhnya dia harus minta kepada Allah, seperti minta pekerjaan. Ya, orang pengen daftar PNS, ya minta selain dia usaha, ya, ikhtiar, belajar dengan baik, minta agar Allah kemudian menjadikan takdirnya sebagai seorang PNS. Nah, itulah yang disebut dengan meminta kepada Allah. Jangan minta sama yang lain. Ya. Karena minta sama orang itu sakit hati. Ya, kalau diterima dia jadi istilahnya itu, kalau dibantu, ditolong, lalu kemudian nanti keluarlah kata-kata balas budi. Kalau nanti nggak ditolong, ya dia ditolong tapi nggak berhasil, nanti dijelek-jeleki. Jadi mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau ingin meminta pertolongan, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini memiliki relasi yang kuat dengan apa yang kita baca setiap hari, ya, 5 waktu bahkan lebih, ya, setiap sholat itu kan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah,
dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan sama Allah. Nggak ada manusia di ini yang nggak punya masalah. Nggak ada ya, manusia di muka bumi ini nggak punya masalah, itu nggak ada. Hatta para nabi punya masalah. Ya, ini kalau kita cerita dari Nabi Adam tuh mana ada satupun yang nabi-nabi nggak punya masalah itu. Bahkan bermasalah dengan keluarganya sendiri, apalagi kita. Ya, Nabi Adam ya punya masalah. Ya, akhirnya terbuang dari jannah, dari surga, punya anak, Qabil Habil, bermasalah, akhirnya apa? Terjadilah kejahatan pembunuhan pertama di muka bumi ini. Nabi Nuh punya masalah, ya, istri anaknya nggak mau ngikut, nggak mau nurut, akhirnya tenggelam. Ya, Nabi Ibrahim punya masalah, bapaknya diajak untuk menyembah Allah Sang Maha Esa, nggak mau, malah tetap membuat berhala. Ya, semua punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Tapi dari setiap masalah tersebut, maka kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini semua punya masalah, nggak ada yang nggak punya. Saya ini banyak masalah. Ya, akhirnya karena banyak masalah asam lambung. Ya, itulah manusia. Jadi minta kepada Allah. Karena stres, ada masalah itu normal. Maka wajar Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua sisi mata uang ya. Kanannya adalah na'budu, kirinya adalah nasta'in. Apa maksudnya? Na'budu menjadi cara kita agar ingat kepada Allah. Ketika kita nasta'in, jangan dulu cari orang lain. Ingat na'budunya, tetap Allah. Gitu ya. Karena orang yang berdiri sampai sujud, sampai salam, berarti dia ingat Allah. Ingat ihsan ya, yang kemarin kita bahas ihsan ya. Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Merasa dalam ibadahnya terawasi, diawasi, dan merasa sedang berkomunikasi dengan Sang Ilahi. Ya. Tapi kita lupa na'budu itu hilang sehingga nasta'innya kurang. Akhirnya apa? Mau minta pekerjaan, datang ke orang lain. Dah, nggak apa-apa. Berapa? Mau keluarin uang berapa? 100 juta. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting anak saya jadi A, B, C, D. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Semoga kita selamat dari hal ini semua. Amin ya rabbal alamin. Wa'alam, kata Nabi, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, sesungguhnya umat itu la wijtama'at, andaikan mereka dikumpulkan semua ya ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu sesuatu saja. Andai ia dikumpulkan untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Enggak akan hadir kebaikan itu kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakdirkan. Maka ingat, dalam terminologi takdir, yang mampu merubah takdir adalah doa. Doa itu adalah fungsi paling realistis dalam rasa terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling realistis. Pertanyaan saya cuma satu, ada nggak di sini yang dari kita sahabat ngaji narasi online yang punya tempat di dalam rumahnya yang sepi untuk dia munajat kepada Allah? Coba pertanyaannya ini dulu, jawab. Kadang-kadang nggak ada. Ya, itu yang
eh, ungkapan yang hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang menyebutkan yang afsus salam, wasilul arham, ya, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu hadis yang mengatakan bahwa tebarkanlah salam, baik salam ucapan maupun salam kedamaian. Artinya jangan rese, jangan bikin susah orang. Orang tuh harus merasa selamat, damai, sejahtera dari dirinya ini. Nah, kalau mulutnya, ungkapannya, perilakunya nyusahin tuh belum salam itu. Afsus salam, ya, wasilul arham, ikat tali silaturahim, ya, wa at'imut ta'am, biasakan ngasih makan orang, ya, jadi berilah makan minum orang, ya, kalau ada tamu dan sebagainya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika orang semua tidur. Itu salatnya sepi itu. Tadkhulul jannata bisalam, maka itu bisa jadi jalan dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia berupa ketenangan, ya, kalau orang dikasih makan kan orang senang semua dengan dia, orang tenang. Ya, kalau orang selamat semua dari dirinya kan dia jadi tenang, damai. Ya kan? Kalau silaturahim terus dijaga, itu kan ketenangan dalam dirinya. Itu surga, itu surga dunia itu. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, ketika orang sholat malam itu kan ingat ukhrawi, ingat dengan Allah, ingat akhirat yang Allah hadirkan untuk dirinya nanti akan seperti apa. Ingat Allah, dekat sekali. Maka coba pertanyaannya itu, ada nggak di dalam rumah kita yang satu tempat saja, ya, di pinggir kasurnya itu yang bisa jadi tempat munajat tersepi yang hanya ada dirinya dengan Allah? Kalau enggak, tolong hadirkan. Bukan ngerehab rumah, bukan. Berikanlah, biar cuma di samping kasurnya itu. Kita lanjutkan. Artinya begitu ya, kalau ada semua orang ingin, misalnya contohnya, ayo kita angkat dia jadi anggota dewan, atau jadi wali kota, atau apapun lah. Kumpul semua orang, tapi kalau nggak ditakdirkan untuk itu, nggak akan jadi. Gitu ya. Makanya jangan berharap kepada al-ummah, bi-ijtima'il ummah. Ya. Dengan kumpulnya banyak orang, itu bukan menjadi tanda kalau dia akan menjadi sesuatu, akan mendapatkan kebaikan sesuatu. Enggak. Semua Allah yang ngatur. Caranya apa? Berdoa apa? Pada Allah. Ingat yang awal tadi, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta sama Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong tolonglah kepada Allah. Ini maksudnya. Doa itu yang bisa merubah ini. Wa ini ijtama'u, andaikan mereka semua umat itu berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, untuk menghadirkan kemudorotan, satu kemudorotan kepadamu, ya, satu keburukan kepadamu, satu hal yang ingin menyelakai dirimu, lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, enggak akan bisa kecuali itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan, ya, pernah nggak Nabi itu dapat kemudorotan? Pernah. Satu, ya, waktu perang Uhud, ya kan? Aduh, nggak nurut sama Nabi, sudah kejadian. Yang kedua, Nabi diracun. Akhirnya pas umurnya diludahi sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Lalu akhirnya air sumur itu jadi obat. Dan Nabi pun apa istilahnya itu dalam ilmu kedokterannya itu ya, detox. Keluar semua racunnya. Ya.
keluar semua racunnya dari Nabi, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan kemudaratan yang datang? Bahkan Nabi pun pernah dapat, tapi Allah jaga setelahnya. Itu bedanya. Kalau kita ya kan kita bukan Nabi. Kalau Nabi diberikan kemudaratan itu sebagai tanda bahwasanya Nabi ya manusia. Tapi bedanya beliau tetap diselamatkan oleh Allah secara segera. Nah, kalau diberikan kemudaratan, ya. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan kemudaratan tersebut, nggak akan. Kumpul orang banyak ingin membunuhnya. Ya kalau kata Allah enggak. Lewat Nabi juga, Nabi dikumpul di apa tuh? Didatangi orang banyak di rumahnya ingin dibunuh. Ya, lalu Nabi bisa keluar aja dari rumahnya, nggak ada satupun orang yang ngelihat. Kalau Allah bilang ya enggak gitu lah. Nah itu ya. Caranya apa? Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu artinya kalau dekat, ya muraqabah, senantiasa dalam pengawasan Allah, merasa dirinya dekat dan begitu dekat, semua menjadi nikmat. Maka qad katabahullah, sudah tadi syai'un qad katabahullah alaih, rufi'atil aqlam. Ingat bahwa al-aqlam, ya, ini pakai bahasa manusia ya, kolam, pena-pena yang menuliskan tentang takdir manusia itu telah diangkat. Ya, ini bahasa manusia ya. Nanti jangan berpikir wah penanya nulis takdir kayak mana. Jangan. Nanti kayak begini gitu ya. Enggak. Maksudnya apa? Buku itu kalau sudah ditulis, ya akan begitu. Dia hanya akan bisa, ya, kita lanjutkan yang dulu. Rufi'atil aqlam, ini lanjutannya. Wajaffatis suhuf, dan kertas, ya, suhuf itu kertas-kertas yang ditulis itu pun, ya, sudah jaffat. Sudah mengering, artinya pena yang sudah dituliskan di kertas, tentu itu sudah tercetak, sudah kelihatan, ya, dan pena sudah ditarik ke atas. Maka itulah takdir manusia. Tapi ingat, yang namanya tulisan itu ada tip ek. Ingat ya, jangan berhenti di sini, jangan berhenti kemudian waduh, Allah udah takdir kayak gini ya sudahlah. Kenapa kamu nggak pengen ngapa-ngapain? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya ini yang rusak. Ini nggak benar. Nah, ingat ada tip ek. Ya, nanti tanya tip eknya Allah kayak mana ya? Jangan mikir tip eknya Allah ya. Ini bahasa manusia. Tip ek itu bahasa manusia saja. Ada penghapus. Itu bahasa manusianya seperti itu. Apa yang bisa menipek, yang bisa menghapus itu lewat apa? Doa tadi, sa'al dan isti'anah. Ya. Minta pada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lalu kemudian bisa merubah takdir seseorang itu. Kenapa bisa merubah? Karena dia merasa dekat dengan Allah. Ya. Cara agar kita terus berlaku baik karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini kualitasnya hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi At-Tirmizi, ada riwayat lainnya selain dari penjelasan dalam Sunan At-Tirmizi, ada ungkapan lainnya yakni ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, jaga seperti yang tadi ya, maksudnya tajidhu, maka engkau akan mendapati Allah amamak, berada di hadapanmu. Ya pastilah, pasti itu. Ya, kalau kita menjaga ajaran agama, Allah pasti juga berada di depan kita menjaga kita. Buktinya apa? Nabi itu ketika diserang dengan ratusan ribu orang dan Nabi hanya beberapa ribu saja, ya,
Bisa selamat, bisa hebat. Kenapa? Allah yang menjaganya langsung. Itu yang disebut dengan berada di hadapannya. Artinya rahmat Allah, pertolongan Allah itu langsung berada di hadapannya. Jadi jangan diterjemahkan fisiknya Allah. Bahaya. Ya. Ta'arruf ilallah ya firraha. Ya. Ingatlah Allah, ya, ta'arruf ilallah, ingatlah Allah firraha, ketika engkau senang. Ini penting ya, karena ingat Allah itu kadang-kadang ketika susah, ketika senang kita lupa. Sakit gini, ya Allah, ingat Allah tuh. Pas senang, nggak habisin uang kemana-mana, yo, pergi ke mall, beli ini, beli ini, beli ini, jalan terus kemana, ke mall segala, ngabisin uang yang nggak jelas. Sedekahnya nggak mau. Dan ingat, sedekah itu sifatnya sir, jangan terang-terangan. Maksud terang-terangan itu pengen nunjukkan kepada orang gitu ya. Ya, itu nanti keluarnya riya, sum'ah. Ya, pamer dan selalu pengen dipuji. Ya. Maka ingatlah Allah ketika ar-raha. Maka kalau dia ingat Allah ketika dia senang, ya'rifka fi syiddah. Yakinlah pasti Allah akan mengingatmu ketika syiddah, lagi susah. Ketika kita lagi sulit, Allah langsung ingat. Allah langsung mengingat orang tersebut, karena orang tersebut ingat pada Allah ketika dia senang. Ya, tapi kalau orang ingat Allah ketika susah, ya nanti pas ketika senang belum tentu. Itu ya, itu kebalikannya itu. Wa'lam, maka ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, wa'lam, anna ma akhta'aka, bahwa apa yang ditakdirkan terhindar darimu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan hadir kepadamu itu masalah, musibah atau apapun itu, keburukan. Ya, kalau itu ditakdirkan tidak sampai padanya, ya nggak akan hadir, nggak akan sampai itu musibah itu. Wa ma asabaka, dan tidak akan ya menyamperimu. Nah, maksudnya itu tidak akan hadir kepadamu musibah ya yang lam yakun liyukhti'aka, apa yang akan terhindar, ya, akan membuatmu celaka. Jadi bahasanya kalau gini, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ya, bahwa apa yang akan membuatmu celaka itu nggak akan hadir, nggak akan liusi, bahkan nggak akan bisa nyampe kepadamu. Musibah itu kan hadir kepadamu, nggak mungkin. Dan tidak juga apa yang akan hadir kepadamu, musibah itu nggak akan juga lam yakun liyukhti'aka, untuk menimpamu, itu nggak mungkin. Ya, nggak akan pasti itu ya. Ya, kalau istilahnya ini masalah, kalau ini harus terhindar darinya, pasti itu karena Allah yang ngatur. Wa'lam, maka ketahuilah, annan nasra, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ma'as sabri, dia bersamaan dengan kesabaran. Pertolongan Allah itu akan hadir. Tapi kayak mana? Sabar. Tunggu aja, sabar. Ya, bahkan Nabi itu kan pernah
meminta kepada Allah ketika kasus istrinya Sayyidah Aisyah, ya, radhiyallahu anha difitnah. Itu lama itu. Sayyidah Aisyah itu ditinggal, ya, Nabi nggak mau serumah dengan Sayyidah Aisyah, itu lama itu, ya, sampai nanti nunggu jawaban dari Allah. Itu sabar, nanti pas dapat pertolongan Allah, Aisyah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang hebat bahwa beliau adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa hugel itu selingkuh. Itu selamat, Allah yang menyelamatkan. Tapi itu tadi sabar. Yang sabar itu yang susah ya. Ilmu sabar udah kita bahas ya, bab sabar. Kemudian wa annal faraja, ya, ma'al karbi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya faraj, ya, solusi keselamatan itu, ya, itu ma'al karbi, ya, dengan adanya penderitaan. Mau dapat solusi keselamatan, pasti dia akan terima dulu tuh kesusahan, ya, penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersamaan dengan al-usr, ya, kesusahan, ya, usr itu dengan adanya al-yusra, kemudahan. Ya, jadi susah itu ujung-ujungnya kemudahan. Jadi jangan, ya Allah susahnya gini. Yakinlah kalau nanti susah itu pasti ada yusra, kemudahan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, ini penjelasan ini hadis, ya, menjadi gambaran besar bagi kita semua bahwa kedekatan diri kita dengan Allah itu adalah kewajiban. Mendekatkan diri ini kepada Allah kewajiban. Memintalah segala hal kepada Allah, bahkan meminta pertolongan pun kepada Allah. Ya, karena Allah telah menakdirkan bagi hambanya A, B, C, D. Kebaikan, keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara agar ketika terjadi keburukan, adanya kesabaran, ya, adanya kesulitan, itu semua cara-cara Allah ingin melihat hambanya. Ketika dia lari dari Allah, maka dia sesungguhnya lupa teori muraqabah ini, pengawasan, dalam pengawasan Allah. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, maka takdir tadi bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itulah Allah berada di hadapannya untuk menjadi penolong atas segala kesulitan, kesusahan yang ada pada hamba tersebut. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, ya, mendapatkan pertolongan Allah, pandangan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tak ada kata yang bisa terucap kecuali ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dan untuk memudahkan rezeki kita, bacalah banyak-banyak, ya, surah wal asr, surah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ini alam nashrah ini penting,
ya, dibaca agar kita ingat kemudahan itu hanya hadir dari Allah. Hadir dari Allah. Baca Alam Nashrah itu ya 41 kali bacalah. Ya, selesai salat baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam kajian hadis ke 63. Semoga manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulal salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafaqana al-jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.